Bab 35. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaiannya, Safira berniat untuk turun ke lantai bawah. Ia ingin makan siang lantaran perutnya sudah sangat lapar. Sebelum keluar dari kamar ia sempat melirik Leo yang tampak tertidur pulas sembari berbalut selimut tebal. Dia masih tidur. Ya iyalah, semalaman dia tidak tidur karena menjagaku, gumam Safira dalam hatinya. Safira lantas menuruni anak tangga secara perlahan lantaran kakinya masih terasa sedikit sakit. Perlahan-lahan ia melangkah menuju ke dapur dan menghampiri Huria serta beberapa pelayan yang kaget ketika melihatnya masuk. "Nona, kenapa Anda turun? Anda sedang sakit?" kata. "Aku lapar," ucap Safira. "Kalau Anda lapar, Anda bisa memanggil saya dan saya akan datang membawakan Anda makanan, jadi Anda tidak perlu turun ke bawah," kata Huria. "Itu benar, Nona," sahut pelayan lain menimpali. "Tidak apa, aku sudah sembuh lagi pula kakiku juga tidak bengkak lagi," kata Safira. "Aku bosan berada di dalam kamar berhari-hari, aku ingin makan di ruang makan saja," kata Safira lagi. "Bukankah ada Tuan Leo bersama Anda di dalam kamar? Kenapa Anda malah bosan? Hehehe," kata pelayan yang sempat mendengarkan desahan nikmat Safira juga Leo ketika hendak mengantarkan makanan untuk mereka di depan pintu. Huria mencubit pelayan itu dan mereka tampak senyum-senyum di depan Safira. "Kenapa kalian senyum-senyum begitu?" tanya Safira kebingungan. "Ah, bukan apa-apa, Nona. Ayo silahkan duduk di ruang makan, saya akan menyajikan makanan yang lezat untuk Anda," kata Huria. Safira meminta Huria untuk menemaninya makan di ruang makan itu. Huria sadar bahwa dirinya tidak pantas duduk bersama dengan majikannya, namun Safira yang tidak menganggap perbedaan di antara mereka, tetap saja memaksanya. Huria pun akhirnya duduk bersama menemaninya makan. Namun hal tersebut tidak membuat para pelayan lain iri lantaran mereka tahu mengenai kedekatan antara Safira dan Huria. "Nona, di mana Tuan Leo? Kenapa dia tidak makan siang bersama Anda?" tanya Huria. "Dia sedang tidur, semalam dia bilang dia tidak tidur karena menjagaku." "Aku demam," sahut Safira. "Apa? Anda demam?" Pekik Huria terkejut sekaligus panik sambil memeriksa suhu tubuh di kening Safira. "Demamku sudah turun. Mungkin semalaman Kak Leo mengopresku. Saat aku bangun tadi pagi aku melihat handuk basah yang jatuh dari keningku," kata Safira dengan wajahnya yang tampak memerah malu. Huria tersenyum lebar sambil mengusap rambut Safira dengan lembut. "Tuan Leo sangat perhatian pada Anda, Nona. Tampaknya hubungan kalian sedikit ada kemajuan," kata Huria. "Haah, seandainya Huria tahu kalau aku melakukannya karena terpaksa. Pria kejam itu memberikan uang yang aku minta untuk keluargaku dan sebagai gantinya aku harus menuruti semua keinginannya. Tapi hal yang terjadi semalam, aku benar-benar tidak percaya kalau dia menjagaku semalaman," ucap Safira dalam hatinya. Huria ingin membuat hubungan Leo dan Safira semakin dekat. Ia meminta Safira membawakan makan siang untuk Leo ke kamar dengan alasan ia akan mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Lantaran Huria terlalu baik kepadanya, tentu saja permintaan kecil itu tidak ditolak oleh Safira. Ia kembali ke kamar utama dengan membawakan beberapa menu makan siang untuk Leo. Saat masuk ke dalam kamar, Safira melihat Leo masih berbaring di atas ranjang. Matanya terpejam namun alisnya berkerut. Keringat di dahinya mengucur deras. Safira meletakkan nampan berisi makan siang untuk Leo di atas meja. Kemudian ia menghampiri Leo dengan maksud untuk membangunkannya. "Kak," panggil Safira sembari menyentuh lengan Leo. Safira sontak kaget ketika menyentuh lengan Leo barusan. "Panas," serunya Safira meletakkan tangannya di dahi Leo. "Dia demam," serunya lagi.
Safira mengingat apa yang terjadi di antara mereka tadi pagi. Cih, ini pasti karena dia tertular flu dariku tadi pagi. Mengataiku tidak patuh, dia bahkan lebih parah. Aku sudah bilang jangan dekat-dekat denganku karena aku sedang flu, tapi dia tidak peduli dan sekarang dia ketularan juga akhirnya. Gerutu Safira dalam hatinya sembari melirik sewot pada Leo yang masih memejamkan kedua matanya. Tak dapat dipungkiri bahwa Leo telah menjaganya semalam saat dirinya demam. Apa salahnya jika aku membalas kebaikannya semalam? Sekarang gantian aku yang akan menjaganya, ucap Safira dalam hatinya lagi. Safira hendak beranjak pergi ke dapur untuk mengambil es, namun sebelum itu ia kembali menyentuh kening Leo yang terasa panas. Ketika Safira hendak pergi, Leo menarik tangannya. Jangan pergi, pinta Leo bicara pada Safira namun tetap dengan mata yang terpejam. Aku hanya sebentar saja. Mau ambil es untuk mengompresmu agar demamnya cepat turun, ucap Safira. Leo masih menggenggam tangannya. Ia tak ingin Safira pergi meninggalkannya. Tak ada yang bisa Safira lakukan selain memanggil Huria. Pelayan setia itu pun datang dan begitu panik setelah tahu bahwa majikannya sakit. Ia menghubungi James untuk memeriksa keadaan Leo. Tak lama kemudian James pun datang dan memeriksa kondisi sahabatnya tersebut. Wah, demamnya cukup tinggi, ucap James. Ia lalu melirik Safira yang terlihat sedang mengkhawatirkan Leo. Gadis ajaib, kau jangan khawatir. Dia tidak akan mati sebelum puas menindasmu, hehehe. Ucap James mengatakan hal tersebut hanya sebagai lelucon belaka. Aku tidak berpikir begitu, sahut Safira menyangkal. Masa sih? Kalian kan suami istri, mana mungkin kalian tidak saling mengkhawatirkan? Aku benarkan, Huria. Hehehe. Ucap James lagi sambil terkekeh meledek, hehehe, Tuan James benar. Suami dan istri itu harus saling mencintai dan juga menyayangi. Sahut Huria ikut terkekeh meledek Safira. Hahaha. Aku jadi iri karena Leo lebih dulu menikah dariku. Bahkan dia mendapatkan istri muda belia seperti Safira, kata James tertawa sambil menuliskan resep obat untuk Leno. Berisik, gerutu Leo kesal sembari melirik James yang duduk tak jauh darinya. Aku sudah menuliskan resep obat dan kau harus meminum obatnya secara teratur. Ini perintah seorang dokter bukan seorang sahabat. Apa kau mengerti Leo? Ucap James melotot kesal padanya. Pergilah. Gerutu Leo sembari memalingkan wajah kesalnya. James tersenyum lebar sambil menghampiri Safira. Aku ingin memberitahukanmu sebuah rahasia, bisik James di telinga Safira. Safira tampak bingung namun penasaran ingin segera mengetahuinya. Leo itu pria yang sangat kesepian. Dia sangat haus akan belayan wanita yang mencintainya dan wanita yang bisa melakukannya. Hanya dirimu saja, bisik James lagi membuat wajah Safira kembali memerah malu lantaran mengerti maksud dari perkataan yang dibiskan kepadanya. Hahaha, aku sudah selesai dan aku akan kembali ke rumah sakit, seru James lantas melangkah keluar dari kamar. Safira melirik James yang juga membalas lirikannya. Aku mengandalkanmu, ucap James tanpa suara namun hanya menggerakkan bibirnya saja sambil mengedipkan mata genitnya kepada Safira. Huria membuatkan bubur untuk Leo. Lagi-lagi lantaran ingin membuat hubungan Leo dan Safira semakin dekat, ia meminta Safira yang memberikannya kepada Leo. Ada sedikit keraguan di dalam hati Safira saat ia akan memberikan bubur itu kepada Leo, karena Leo masih berbaring di atas ranjang sambil memejamkan kedua matanya. Tampak handuk basah tengah menempel di dahi Leo untuk meredakan demamnya. Apa dia masih tidur? Tanya Safira dalam hatinya. Safira mendekat, lalu duduk di tepi ranjang sambil memegang mangkok bubur tersebut. Kak,
panggil Safira. Leo membuka matanya perlahan dan menoleh pada Safira. Aku bawakan bubur untukmu, apa kau mau? Tanya Safira. Tidak, sahut Leo, tapi kau harus makan, kalau tidak bagaimana kau minum obat nanti? Kata Safira sedikit memaksa. Aku tidak ingin makan apapun. Ucap Leo kembali memejamkan kedua matanya. Safira kebingungan menghadapi Leo yang keras kepala. Sudah sakit seperti ini pun masih saja bertingkah. Gerutu Safira terdengar oleh Leo. Apa kau bilang? Katakan sekali lagi kalau kau berani. Ujar Leo menatapnya tajam. Safira merasa tertantang untuk membalasnya. Aku bilang kau itu sedang sakit tapi masih saja banyak tingkah. Bagaimana demamnya akan turun kalau kau tidak minum obat? Lagi pula kalau mau minum obat kau juga harus makan terlebih dahulu agar perutmu tidak kosong. Seru Safira kesal. Leo tertegun melihat keberanian Safira yang tanpa ia duga sebelumnya. Oh, jadi kau sudah berani melawanku sekarang, Gerutu Leo lantas duduk di ranjang itu. Saat mulut Leo terbuka dengan cepat, Safira menyodorkan sesendok bubur ke dalam mulutnya. Leo tak bisa berbuat apapun dengan kondisinya yang sangat lemah. Sementara Safira mau tak mau harus memaksa Leo memakan semua bubur itu. Akhirnya semangkok bubur itu pun tersisa setengahnya, lantaran Leo tidak menginginkannya lagi. Setelah ini kau baru bisa minum obatmu, kata Safira meraih obat serta segelas air putih lalu memberikannya pada Leo. Leo hanya pasrah saja menerima apa yang Safira berikan padanya. Selama Leo terserang flu dan juga demam karena tertular darinya, Safira terus berada di sisi Leo untuk merawatnya. Safira bolak-balik memeras handuk basah itu lalu menempelkannya pada dahi Leo. Leo tampak tertidur setelah meminum obat yang diresepkan James. Safira yang duduk di sebelah Leo, tampak sedang menatap wajah Leo dengan seksama. Ia teringat akan perkataan James padanya. Apa benar pria ini kesepian? Dia kan kaya raya dan wajahnya juga cukup tampan. Wanita mana saja pasti mau menjadi kekasihnya. Lagi pula, aku tidak percaya bahwa hanya aku saja yang bisa membangkitkan gairahnya, gumam Safira dalam hatinya.